Baik, kita kemarin sudah selesai sampai dengan nomor 35, tetapi ada beberapa hal yang saya harus kemukakan kepada teman-teman kembali, bahwa kemarin kita sudah belajar terkait dengan tip dan triknya cara mengisi jawaban, dan harapan pentingnya adalah jangan pernah teman-teman itu menghafal soal, ya. Jangan sekali-kali teman-teman menghafal soal karena soal itu ribuan, ya. Saya sebagai mantan reviewer nasional itu pembuat soal, ya, membuat soal, nge-review soal mana yang dimasukkan ke soal ujian atau bukan. Itu kerjaan saya dulu tahun 2013. Nah, jadi soal itu banyak benar. Yang harus teman-teman pahami adalah konsepnya, pahami materinya, sehingga soal apapun itu bisa teman-teman jawab. Nah, kenapa? Karena dalam satu kasus itu bisa menjadi 10, minimal 10 soal. Jadi kalau misalkan Anda menghafal soal, waduh, repot, ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan tadi, kenapa saya tidak semuanya tidak bikin digital? Teman-teman, bagi saya enak sebenarnya kalau saya buat rekaman, kalian tinggal nonton rekaman saya tanpa ada interaksi. Itu buat saya enak bener. Kerja sekali tapi eh, beruntung berlipat ganda. Berlipat ganda. Tapi bagi saya tidak. Saya tidak mencari untung di sana. Yang saya ingin adalah ilmu saya bermanfaat bagi orang lain dan Anda paham apapun nanti soal yang diberikan. Itu keinginan saya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya, dari penelitian sudah di Swedia ditunjukkan bahwa kenapa saya tidak mau digital, full digital. Jadi teman-teman itu bisa nge-print, print. Kemudian belajar dengan di print memang kelihatannya ribet, mahal, tapi itu adalah semakin banyak Anda belajar, semakin banyak keterlibatan panca indera, di mana Anda ngeprint, terus Anda mencatat, kemudian Anda membuat catatan kecil, itu akan menambah memori Anda jangka panjang. Jadi kapanpun Anda ujian, mau ujian UKAM, mau P3K, mau SKB, Anda udah siap gitu. Udah siap. Itu adalah kesalahan kita terlalu mengandalkan eh, digital. Karena digital ini kadang-kadang melihat hasil penelitian bahwa ada penurunan kemampuan literasi gara-gara main digital. Dan yang paling penting kalau di digital itu banyak distraksinya. Distraksinya berupa apa? Yaitu distraksinya berupa ada WA masuk, ada pesan masuk yang menarik. Jadi belajar itu nggak akan fokus. Makanya saya bilang kalau Zoom jangan ikut hanya rekaman saja, walaupun kita ada rekaman, tapi silakan interaktif dengan saya, nanya dengan saya, apa yang Anda kurang dipahami, silakan bertanya, kemudian, dan itu akan menambah pengetahuan kita, gitu ya, menambah pengetahuan kita. Itu terkait dengan kenapa saya menolak full digital, ya. Baik, kita mulai dengan soal. Soal nomor 36, silakan jawaban Anda apa? Soal nomor 36, jawaban Anda apa, teman-teman? Yuk, jawabannya apa? Tulis nomornya, kemudian tulis juga soalnya. Tulis nomornya, tulis juga jawaban Anda apa, ya? Begitu, silahkan. Silahkan. Oke, nomor 36, B. Baik, kita bongkar ya.
Kita lihat di sini ada kalimat-kalimat yang menjadi kata kunci. Kata kuncinya di sini ada Elisa. Elisa itu bukan temannya Sirina. Elisa adalah pemeriksaan serologi atau imunologi yang terkait untuk biasanya HIV/AIDS ya. Nah, ada katanya kata yang tidak dilakukan oleh perawat adalah ini coba kita lihat. Pasien dilakukan pemeriksaan Elisa tanpa sepengetahuan pasien. Nah, ini tanpa sepengetahuan pasien tentunya ya. Tanda sepengetahuan pasien itu melanggar apa? Melanggar otonomi. Jadi jawabannya adalah jawaban anak apa? Parasiti. Kenapa parasiti? Kenapa coba parasiti? Ayo. Era City itu jujur, jujur mengatakan apa yang harusnya dikatakan. Tetapi kalau sebuah tindakan, mau diagnosa, mau tindakan, ini kan Elisa itu pemeriksaan tindakan laboratorium. Itu adalah harus pengetahuan pasien. Pasien mau diperiksa enggak, di rongsen enggak. Jadi bukan parasiti tidak jujurnya, tapi tanpa sepengetahuannya. Tanpa sepengetahuannya itu yang jadi permasalahan. Bahwa di konsep otonomi, pasien harus paham, harus mendapatkan informasi terkait dengan materi atau terkait dengan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya, kemudian eh, dan dia berhak memutuskan. Jadi jawabannya bukan tentu sudah bukan jawabannya bukan pirasiti tapi melanggar otonomi. Begitu ya, otonomi ya. Baik, nomor 27. Silakan teman-teman. Nomor 27. Ingat, cara membaca itu mulai dari apakah masalah. Apakah masalah? Jadi yang kita cari adalah masalahnya. Masalah bisa lalu masuk ke keluhan utama, biasanya seperti itu. Nah, tinggal kita lihat nanti data terbanyak apa, menunjang kemana, gitu saja. Asam urat, asam urat 12. Tuh, saya suka. Nih, saya juga asam urat nih. Tapi bukan karena menua, menua juga iya, cuman yang pada orang normal asam urat itu dikeluarkan oleh ginjal. Kebetulan ginjal saya bermasalah. Mudah-mudahan sudah lagi sedang diobati juga ya. Kenapa? Karena pernah ada batu saya di ISWL yang di gelombang kejut 3 kali. Jadi masalahnya di sana. Jadi ginjal saya tidak bisa mengeluarkan asam urat. Nah, asam urat. Nah, ini pasiennya mana data yang paling sendi, lutut bengkak, ya, berarti gang. Nah, apa bedanya intoleransi aktivitas dengan mobilitas fisik? Nah, bedanya kan selalu selalu bingung nih biasanya. Nah, yang bedakan begini. Kalau ini saya gambar dulu ya, gambar dulu. Ini orang nih, ini orang, ini, ini kakinya ini. Nah, ini. Jika ada gangguan di ekstremitas, ekstremitas atas maupun atau ekstremitas bawah, ya, ada gangguan di ekstremitas, maka itu adalah kerusakan, ya. Kerusakan, termasuk juga gangguan di otaknya, misalkan neurologinya, itu adalah kerusakan mobilitas fisik. Tapi kalau misalkan tidak ada, ini nggak ada gangguan, ini nggak ada gangguan, tetapi pasien mengalami keterbatasan, cepat capek dan lain sebagainya, berarti intoleransi aktivitas. Sementara di sini adalah lutut lutut nyeri. Lutut nyeri itu kaitannya dengan ekstremita. Jadi yang mana jawaban yang tentu adalah gangguannya adalah gangguan
Mobilitas fisik. Banyak yang salah. Banyak yang salah. Tapi itulah belajar. Itulah fungsinya belajar, teman-teman. Fungsinya belajar. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham yang membedakannya? Itu yang sederhana sekali. Paham ya cara membedakannya? Kalau sudah paham, ketik yes. Mudah-mudahan paham lah. Oke. Nomor 36 kita melanjutkan yang kemarin. Nomor 3 sampai 1 sampai 35 rekamannya ada di grup ya. Silakan cek di grup. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kita lanjut nomor 38. Ayo, silakan 38. Oh, karena ada yang baru ya, pelan-pelan kalau gitu ya. Silakan nomor 38, teman-teman. 38 silahkan. 38 silahkan. Ini soal kemarin, jadi kita bahas lagi. Nanti soal, soal untuk malam ini saya share di grup. Nanti belum saya share. Nanti saya share setelah ini. Jadi ada waktu untuk kerjain dulu. Kenapa harus Anda mengerjakan dulu ya? Harus ada usaha dulu. Pada saat orang mengatakan, wah saya lupa, saya salah kemarin, nah, Anda nggak akan lupa lagi. Baik, nomor 38. 38 yang ditanyakannya tindakan selanjutnya. Tanyakan selanjutnya kita cuma lihat aja di ujung-ujung biasanya di soal itu. Apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dan sedang dilakukan oleh perawan. Coba perhatikan di sini. Perawat sedang melakukan pemasangan infus dan telah menyambungkan infus set dengan cairan yang digunakan. Berarti setelah menyambung, maka kita harusnya itu eh, yang selanjutnya adalah apa kira-kira memastikan bahwa cairan itu tidak ada memastikan tidak ada gelembung di cairan di dalam kontainernya gitu ya. Nggak ada gelembung. Kemudian yang kan tidak ada tuh, nggak ada. Berarti setelah itu memilih pena yang akan ditusuk. Jadi jawabannya adalah A. Kita kalau yang ngisi soal-soal yang seperti ini gunakan aja logika, ya logika. Nah ini, nah ini silahkan. Ada yang di ICU 39 gimana ngerjainnya? Nanti ada khusus ya. Saya berikan materi terkait dengan bagaimana melakukan analisa secara cepat. Oke, nanti saya ajarin cara cepatnya bagaimana. Baik, izinkan saya menggambar. Izinkan saya menggambar. Di sini norma N ya. Di sini asam, asidosis ya asam. Di sini alkalosis, alkalosis. Nah, sini tet normal. Norma pH 7, berapa? pH-nya dulu. pH 7, 7,35 sampai 4,45 gitu ya. Lihat ya, pH-nya 7,35 sampai 4,5. Kemudian CO2, CO, HCO, PCO2 maksudnya. PCO2 dibalik nyimpennya di sini 45, ya kan 45. Kemudian di sini 35, 35. Kemudian HCO3-nya, HCO susah nulis di sini nggak pakai mouse.
HCO3 min ya, HCO min. Ini HCO3 berarti 18 sampai 22 ya. 16. Lupa lagi saya. 22. Nah, ini lihat. Yang dikebalik ini aja, yang kebalik ini aja. Nah, sekarang kita lihat di sini, di sini HCO3 4 berarti di sini. Oke, PCO2 dua berarti di sini. Ya, kenapa di sini centangnya di sini? Ya, maksudnya kalau kurang dari 35 di sini, kalau lebih dari 45 di sini maksudnya. Kemudian pH-nya 7,28, 7,28 di sini. Berarti ini sudah jelas pH-nya ada, berarti asidosis di sini. Asidosis apa? Asidosis terkait dengan ini adalah respiratorik. Jadi asidosis respiratorik. Ya, itu aja kok. Kalau misalnya di sininya normal, kemudian pH-nya ya berarti asidosis metabolik gitu aja. Begitu teman-teman cara cepatnya pada saat di ujian. Kalau Anda boleh kalau misalnya Anda perlu mengulang, nanti saya buatkan sesi khusus untuk belajar eh, belajar asam basa ABG Anda di Basgeses ya. Kalau mau boleh nanti saya ajarin. Kalau mau silahkan ketik mau. Kalau yang nggak mau ya sudah. Saya aman, nggak usah menjelaskan. Aman dunia persilatan. Ya masih untung lah tidak ini terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh. Nah nanti kalau di belajar ya kita belajar. Cuman kan ditanyanya cuman hanya sampai respiratory acidosis, respiratory dan lain sebagainya. Kalau mau nah, nanti saya jelasin. IWS, oke, oke sama IWS. Berarti di kuliah pagi ya, berarti ya di kuliah pagi. Kuliah pagi, nah kuliah pagi besok jam berapa itu? Besok lah, bolehlah saya kuliah pagi. Boleh kuliah pagi. Pukul berapa kuliah pagi teman-teman kira-kira? Pukul 7 sampai pukul 8 atau pukul 8 sampai pukul 10? Pukul 9. 8 9 kuliah pagi. 8 9. Oke, 8 9 besok kuliah pagi membahas tentang AGD. Oke ya, clear ya? Besok jam pukul 8 sampai 9 membahas tentang AGD. Yang mau silahkan ikut, yang enggak apa-apa. Gak ada paksaan. Dalam agama pun gak ada paksaan, masa saya harus maksa. Baik, jadi jawabannya adalah acidosis respiratorik. Gitu ya. Itu jawabannya. Ya, kalau dua-dua, ya udah tadi saya salah. Kalau dua-dua, kalau HCO3, kalau ini kan normal, apalagi normal. Artinya tidak ada masalah dengan HCO3. 22, 28, 16, 28. Nanti kita cek ulang ya. Kalau menurut Anda 22 sampai 28 berarti normal. Jadi masih dalam rentang normal. Jadi tidak ada perubahan. Benar-benar tidak ada metabolik. Itu gampangnya. Logika sederhananya gitu. Begitu ya. Oke, nomor 40. Nomor 40. Ayo, 40. Grade berapa itu? Sampai dengan tulang. Tulang. Tulang itu grade berapa? Luka bakar grade tulang. Yo, luka bakar sampai tulang. Yo, ada yang sudah jawab? Ayo teman-teman. Silakan, ada yang sudah jawab? Sampai tulang grade-nya berapa? Oke, kita cek sama-sama. Ada 40E, ada 40D.
40 C, C berarti nggak kompak kayak ini ya pelangi ya jawabannya. Baik kita cek ya. Luka bakar derajat satu itu masih hanya superficial. Nanti catatannya saya berikan nantilah ya. Kemudian superficial derajat 2 atau parsial tebal dipcik ya. Itu sampai dengan epidermis. Sampai dengan lapisan dermis. Derajat 3 seluruh lapisan kulit hingga jaringan di bawahnya. Kulit coklat hangus tekstur. 4, luka bakar yang lebih dalam yang mengenai otot dan tulang. Jadi lebih cenderung ke 4. Ya jawabannya ya. 4. Baik, nomor 41. Seorang perempuan 45 tahun telah dirawat di RS. Yo, yang ditanyai adalah intervensi keperawatan. Ingat, intervensi keperawatan utamakan yang mandiri, kemudian interdependensi, yang kemudian yang kolaborasi. Ya, tapi lihat kasusnya dulu. Ya, kasusnya dulu. Lihat. Wanita 45 tahun dirawat di RS dengan kondisi lumpuh pada ekstremitas. Nah, ini memerah akibat penekanan lama, betis tampak merah berarti apa? Berarti ubah posisi ya. Kalau ini ubah posisi tindakan keperawatannya adalah ubah posisi. Nah, kemudian nomor 42. 42. Oke, masalah keperawatan utama. Perhatikan di sini ada left ventricle hypertrophy, artinya pasien mengalami hipertrofi ventrikel kanan, ventrikel kiri, berarti LAD aksisnya ya. Di sini pun ada kardiomegali. Kalau kardiomegali dan lain sebagainya, berarti pasiennya biasanya gangguannya adalah gangguan kardiak output. Pokoknya kalau ada pembesaran, pembesaran itu menunjukkan menunjukkan jantung itu melakukan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan cardiac output. Pada saat jantung mengalami kompensasi, tapi kemudian tidak memenuhi kebutuhan cardiac output yang namanya dulu itu ada namanya dekompensasio cordis atau DC atau yang sekarang ya gangguan jantung ya, gangguan. Nah, apa masalahnya? Ya, masalahnya ini. Kita tahu semua nih bahwa CO itu, cardiac output itu merupakan perkalian antara heart rate atau denyut jantung kali stroke volume. Nah, nah, bagaimana hubungannya dengan ini? Bagaimana hubungan dengan ini? Hubungannya stroke volume ini yang diakibatkan oleh ventricle ini kan membesar. Normalnya dalam sekali stroke volume itu 70 kan? 70. Normalnya 70. Tetapi nadinya rendah nih, nadinya 66, nadinya di sini 66. Ternyata pasien masih sesek artinya dia melakukan pembesaran ini menjadi membesar. Jadi mungkin menjadi 90, tapi tetap tidak memenuhi kebutuhan cardiac output ya. Apalagi juga eh, di sini kita lihat kelebihan cairan juga ada. Tapi yang diutamakan adalah kelebihan walaupun ada kelebihan cairan dari mana ini? Nah, ini sih kelebihan cairan. Tapi di sini yang ya tetap aja preload dan afterload itu capek yang menyebabkan jadi penurunan kardiak output. Gitu ya. Next. Nomor 43. Apa masalahnya? Masalah fraktur vertebra. Nah, di sini sudah saat ini pasien terbaring di tempat tidur dan terpasang nekolar. Semua aktivitas dibantu oleh keluarga, pasien lebih banyak diam saat diajak berkomunikasi. Nyeri 3, ini nggak disebutin ya, skalanya berapa ya? Nah, skalanya berapa? Apa kira-kiranya? Mana?
Oh ya salah. Pat, kenapa saya jadi perpusisir? B jawabannya. Ah, salah. CO kan curah jantung. Kenapa saya nggak? Ah, salah. Makasih Kak. Kasih apa ini? Tuh kan. Bener. Kalau Ulpi, maaf ya. Saya salah nandain. Tadi cardiac output, tapi kenapa saya milihnya yang perfusi? Itu salah orang, itu bukan salah. Salah salah menjelaskan, itu salah orang, salah jari itu. Baik, clear ya, nomor 42. Tidak ada yang salah. Baik, nomor nomor 43 sekarang. 43. 43. 43, ayo 43. Kata kuncinya adalah mana nih yang jadi masalah? Menarik diri. Wah, masih menarik diri. Kemudian intoleransi aktivitas, intoleransi kan tapi di sini ada kerusakan di vertebra ya, lebih cenderung kemana? Berarti gangguan mobilitas fisik sini ya, ya gangguan mobilitas fisik. Tadi sudah dijelasin ya, tadi sudah dijelaskan. Kenapa isolasi sosial? Oh ya Pak, 43C dirubah lagi Mang Asep, Mang Asep dirubah jawabannya. Oke, nomor 44, 44. ORIP, Open Reduction Internal Fixation. Jadi fiksasi internal dengan reduksi terbuka. Itu adalah ORIP hari ke-10. Ya, skala nyeri 4, terbaring, nadi 8, apa tindak keperawatannya? Nyeri bertambah skala 4. Nah, skala 4 itu berarti tindakan yang bisa dilakukan oleh tindakan keperawatan. Kalau lebih dari 6 ke atas itu harus medikamentosa, tapi kalau 6 ke bawah itu cukup dengan tindakan keperawatan. Ya, tindakan perawatan apa? Nyeri berbaring. Ini apa nih bagian kepala kaki kanan terlihat atrofi. Berarti ada atrofi nih. Yang jadi masalah kan nyeri dan lain sebagainya. Berarti masalahnya atrofi. Ada masalah. Nah, jawabannya ini. Kenapa bukan nyeri? Nyeri memang sama menjadi bagian dari masalah, tapi kita masih ada prioritas. Prioritas dulu nyeri itu kalau nyeri memang skalanya skala kardinal ya, skala kardinal. Tapi kalau nyerinya kurang dari 6, jangan dulu menjadi prioritas. Itu di ujian loh ya, di ujian. Baik, nomor 45. Silahkan 45. 45, silahkan 45. Silahkan. Silahkan nomor 45, silahkan teman-teman. Saya cek dulu ya sambil ngecek ini dulu. Baik, kita nomor baru ada yang datang, baru yang datang nanti rekamannya aja ya. Bapak itu.
45. Ayo, 45. Ini apa? Nah, tolong untuk yang teman-teman pahami tentang warna terkait dengan warna luka, warna klinis luka ya. Pahami itu karena biasanya keluar juga, pahami aja ya warna klinis misalnya merah itu apa, hijau apa, kuning apa dan lain sebagainya. Ya, baik. Naon ya naon cenah ieu teh jawaban teh. Naon itu dalam bahasa Sunda itu apa? Baik, yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama. Di sini masuk dengan keluhan luka pada telapak kaki. Luka ya, ingat luka. Itu luka. Itu sudah aktual, benar-benar ada lukanya. Melakukan perawatan luka urutan lukanya sekian, kuning dan bau. Berarti kuning itu slow, slow itu warna kuning ya, kuning-kuning kuningan dan bau permukaan kekuningan. DN, tidak kontrol pemeriksaan laboratorium leukosit sekian. Berarti apa yang dilakukan? Apa masalahnya? Berarti kalau misalnya diberikan leukositnya sudah naik, leukositnya udah naik nih, GS sekian. Resiko, resiko atau apa ini? Sudah resiko atau apa nih? Coba coba cek dulu teman-teman. A, ya di ya resikonya bisa resiko bisa sepsis ya. Nah, kemudian nomor 46, 46, silakan. 46 yang ditanyakan masalah utama, nyeri dirasakan tenggorokan 1 minggu, mengeluh tidak bisa istirahat, rasa nyeri, pucat. Udah nih. Di sini kita sudah ada skala 8. Skala 8 otomatis adalah jawabannya adalah nyeri. Kenapa? Karena nyeri merupakan tanda kardinal. Tanda kardinal adalah harus diutamakan. Tanda kardinal ada 5. Tanda pita plus nyeri. Kenapa jadi ke sono? Tanda kardinal plus. Gini loh kalau nggak pakai mouse itu. Tanda 3, 4, 7. Ayo, 47. 47 masalah utama yang dicari. Kemoterapi pada pengkajian. Menunduk pasien kurus saja tidak simetris kulit kedua ekstremitas tampak menghitam. Pasien mengatakan selalu nyeri dilakukan kemoterapi. Penyakit tidak percaya diri. Gangguan citra tubuh ya. Gangguan citra tubuh ya. Nomor 47. 47 citra tubuh. Citra tubuh. Citra tubuh. Bukan Bu Citra. Bu Citra bupati saya. 48, ayo 48. Masalah etik. Masalah etik. Nah, gini. Di sini dijelaskan seorang ibu ingin mendonorkan ginjalnya pada anaknya yang menderita chronic kidney disease. Jadi penyakit di ginjal yang kronis. Setelah diperiksa ternyata kondisi salah satu ginjal sudah mengalami penurunan fungsi. Perawat menginformasikan kepada ibu bahwa dia bukanlah, berarti kita bukanlah, dia bukanlah donor ya, yang bagus ya. Dokter memutuskan untuk menolak permintaan ibu. Menolak itu dalam rangka mencegah terjadinya masalah untuk orang lain. Berarti mencegah timbulnya masalah tidak merugikan orang lain. Jadi jawabannya adalah mencegah masalah, mencegah adalah non efisien. Kalau meningkatkan kualitas hidup, beneficien. Nah, itu. 48, ayo, 49, 49. Apa tindakan perawatannya? Hematemesis 6 kali, nyeri abdomen, nyeri tekanan positif, kemudian HB11,
Mana? Suhu 38,3. Tindakannya hematemesis. Nggak bisa langsung pemasangan ini ya. Nggak bisa langsung ditransfusi. Kenapa? Oh, suhunya tuh 38,3. Ya, HPV-nya turun ya, turun. Nyeri. Itu apa sih? Nyeri epigastrium, nyeri abdomen, hematemesis. Harusnya apa itu? Masalahnya apa sih? Coba coba cek dulu masalahnya apa? Masalahnya apa nih? Bedah, keluhan nyeri abdomen, hasil pengkajian, mual, hematemesis, lemah, nafsu makan menurun, bibir kering, hematemesis, cairan ini cairan ini. Kenapa ada hematemesis? Kemudian ada bibir kering. Kalau nyerinya belum bisa teridentifikasi berapa skalanya. Nafsu menurun makan berarti pas infus pun bisa untuk ini ya. Jadi lebih cenderung ke circulation. Airway-nya nggak masalah, breathing-nya nggak masalah. Ini nih cairan yang masalah. Kemudian nomor 50, 50. Seorang perempuan di ruang apa ini yang tindakan. Selanjutnya isi setelah mencuci tangan, perawat membuka kantong kolostomi dengan kapas alkohol. Selanjutnya mengkaji isi kolostomi berarti kemudian setelah itu membersihkan dulu dong. Membersihkan berarti ya sudah. Jawabannya adalah yang ini nih. Meletakkan. Masa mau dikasih ke saku? Setelah meletakkan, baru membersihkan, baru mengkajian gitu kan. Logika sederhananya gitu. Baik, nomor 51. 51. 51 silahkan. Yang apa urutan tindakan selanjutnya? Ini banyak di D3 nih kayak gini. Banyak di D3 kayak gini. Soal-soal yang kayak gini banyak D3. S1 pun harus tahu apa yang dilakukan di D3, S1 harus tahu. Jadi nah ini. Jadi apa? Pasiennya sudah positif berarti masukkan ujung aplikator. Sini jawabannya. Ya, jawabannya 51D, 51D. Baik, nomor 52. Nah, ini sering keluar nih, sering keluar. Di manakah selanjutnya dipasang prekordia P5, P1 dan P2. Nah, urutannya berarti memasang P3 antara P4, P2 dan P4. Nih, jawabannya ini ya. Nah, jadi tapi Anda yang harus Anda tahu bukan hanya sampai P-an P ini, tapi harus tahu posisi P1, P2 di mana, P2, P3 di mana, P5, P6 di mana. Kemudian yang lead satu API L, P5, P6 itu di lateral, P2, P3, API F itu di inferior gitu ya. eh di sep P1, P2 septa, P3, P4 di anterior. Nantilah dibaca di EKG, nanti ada EKG juga saya kasih. Baik, lanjutkan. Di sini tindakan yang tepat. Di sini lihat saturasinya masih aman. Saturasi aman, tapi di sini ada ST elevasi. Skala 6 ya sudah berarti kita kolaborasi enggak? Kolaborasi. Yang bagus mengajukan relax enggak. Tindakan yang dilakukan untuk pasien dengan SKA itu dan mnemonik ada kalau saya menggunakan Monaco ya, Monaco. Monaco-nya kecil tuh. Nah, ada orang lain juga yang
Om Nako. Bebas lah Anda mau pakai buku yang mana. Nah, maksudnya gini. Ini morfin untuk nyeri, kasih nyeri, tapi di sini nggak ada ya, nggak ada nyeri. Kemudian oksigen, nitrat, nitrat kan nitroglycerin nih, aspilet, kemudian atau aspirin, clopidogrel. Jadi yang ada di sini adalah nitroglycerin. Fungsinya untuk apa? Untuk melebarkan pembuluh darah. Ya, Monaco, Monaco. Nomor ini li 2 tadi sudah ya. Li 2 3 AVF, APR ini li 2 3 2 3 dan APF itu inferior. Ya, inferior. Yang ini tadi sudah bilang lateral. Jadi inferior lateral. Gitu jawabnya. Dari mana aja taunya? Taunya ya nanti belajar di EKG. Nanti juga tahu. Ya, kayak gitu ya. Jadi imperio lateral. 55, 55. Banyak yang kita gunakan. Nah, kita bahas dulu CTR. CTR. CTR bukan Siti Rukayah, bukan CTR. Kenapa saya gambar ini ya? Salah gambar. CTR itu kardio toraka rasio. Jadi gini, ini rongga torak membandingkan rongga torak dengan besar jantung. Itu namanya kardio toraka rasio. Nah ini setengah nah nih, setengah. Nah, dulu terjauh dari tengah ke sini, itu katakan A. A. Sudut terjauh dari titik tengah ke sebelah kiri di jantung, itu B. Sudut jarak dari ujung sini ke ujung sini itu namanya C. A tambah B per C itu tidak boleh lebih dari 50%. 50%. Tidak boleh lebih dari 50%. Sementara ini normanya tidak boleh lebih dari 50%. Kemudian sementara di sini 65. Artinya kalau 65 berarti ininya perbandingan ini si ini melebar membesar. Berarti dia mengalami kardiomegali. Pasiennya mengalami kardiomegali karena perbandingannya menjadi 60% dibanding jadi jantung dengan badan itu melebihi norma. Normanya 50%, toh iya jadi 60, toh ini jadi 65%. Jadi jantungnya membesar. Jantungnya membesar. Gitu. Dari mana lihatnya ya? Rongsen, Anda lihat sini rongsennya dilihat. Nah, itu membesar ya. Berarti jantungnya itu mengalami pembesaran. Nah, sini sesak, dua bayi bengkak, berarti gangguannya jantung membesar. Tadi kita lihat gangguan curah jantung. Tadi sudah dikatakan. Bisa jadi ini bisa LAD atau RAD. Right axis deviation atau left axis deviation atau aksis jantung bergeser ke kiri atau aksis jantung bergeser ke kanan. Silahkan. Nomor berapa kita? Silahkan teman-teman.
Oke. Nomor 5. Nah, masalah yang ditanyakan. Tio, tekanan intraokuler, tekanan darahnya tinggi. Wah, udah nyeri deh ini. Di sini udah nyeri, skalanya udah 7, ya. Berarti otomatis kita sudah masalahnya nyeri. Masalahnya nyeri dong. 56, nggak mungkin A. Nyeri dong. Jadi jawabannya adalah nyeri akut. Oke, nomor 57 silahkan. 57. Silakan, 57. 57. Perawat menginstruksikan untuk menghindari menunduk rasionalnya untuk mengurangi tekanan intraokuler, ya, okuler. Kemudian 58. Apa urutan tindakan selanjutnya perawat tangan dominan mengapa febra? Berarti jawabannya nomor 58. Saya nggak nanya, nggak eksekusi dulu deh. 58 silakan, 58. Silahkan 58. 58 silahkan. Belum ada yang oh 58D. Oh iya benar Kak. 58D jawabannya. Itu sudah jelas ya. Aturan meneteskan kan gitu. Baik, nomor 59. Pengkajian yang harus dilakukan oleh perawat. Lewatuk lendir yang di dada, nyeri sesak di pasien berbaring pada pengajian temukan ronhi kasar, vesikular menurun, 39 derajat Celcius tuh. Hasil lalu evolusi plurasi niska, WSD hari ke-7 dokter memeriksakan perawat untuk melepas WSD. Apa pengkajian yang harus dilakukan? Nah ini pengkajian yang harus dilakukan adalah undulasinya. Bukan hanya lukanya, tapi undulasi, keluar jumlah undulasi konsistensinya. Bagaimana cairan drainase keluarnya, bagaimana dan sebagainya. Kemudian nomor 60. 60 kegedeannya. 60. Apakah urutan tindakan selanjutnya? Dan selanjutnya lagi nih. Tiga, dokter fungsi penemuan melakukan pada WSD, memasang fixasi chest tube pada dinding dada dan semua sambungan dengan baik. Apakah langkah selanjutnya? Cek level. Nah ini cek level chamber suction dan lain sebagainya. Baik, dari nomor 36 sampai 60 benar berapa teman-teman? Nomor dari tiga berapa tadi 36 sampai 60 berapa? Oke, sekali lagi besok kita membahas tentang ABG. ABG Analysis Blood Gases pukul 8. Pukul 8 ya. Pukul 8 insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Pukul 8 kita ada kuliah pagi terkait dengan ABG. Oke, ABG. Dan setelah ini silakan dihitung dulu berapa jumlah benarnya. Jumlah benarnya berapa? Kemudian eh, nanti setelah ini pukul 8-an nanti saya share ke grup Anda masing-masing. Oh benar 20. Mantap.
Nanti soal selanjutnya untuk hari besok. Besok tuh hari apa sih sekarang? Apa hari apa sekarang? Oh, Wednesday, Wednesday. Oh ya. Besok Kamis. Kalau Kamis untuk yang P3K kita akan masuk di berarti besok ya udah nanti soalnya nanti saya kasih dulu. Besok kita bahasnya kapan ya nanti kita bicarakan. Tapi yang pasti untuk yang Kamis, besok Kamis kita sudah masuk ke manajerial kultural untuk yang P3K, tapi untuk yang Ukom mungkin nanti kita pembahasannya hari Jumat ya, yang Ukom Jumat. Demikian teman-teman untuk malam ini. Tunggu soal selanjutnya di grup masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk malam ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.